Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Fizi di channel saya yang membahas seputar asam lambung, GERD, serta anxiety. Saya harap teman-teman dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap berjuang, tetap sabar dan konsisten. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya harap dan saya mohon kepada teman-teman yang menonton video saya untuk bersedia subscribe untuk perkembangan channel saya agar menjadi lebih baik. Serta teman-teman yang membutuhkan informasi seputar asam lambung, GERD, serta anxiety bisa menonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke. Satu hal lagi, ketika menonton video saya harap teman-teman untuk tidak skip video saya agar mendapatkan manfaat yang sempurna, manfaat yang tidak sepotong-sepotong. Oke. Nah, kali ini saya ingin ngomongin soal kenapa sih asam lambung, GERD, anxiety kita tidak kunjung sembuh. Nah, teman-teman secara sadar atau tidak sadar, kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat membuat asam lambung kita ataupun GERD kita serta anxiety kita tidak kunjung reda atau kunjung sembuh. Apa saja? Yaitu satu, teman-teman. Kita menjadi orang yang tertutup. Artinya tertutup adalah kita menjadi orang yang pasif, tidak beraktivitas, mengurung diri di kamar, menonton HP, menonton televisi mungkin, atau cuman sekedar di depan laptop ataupun komputer. Kita menjadi orang yang pasif, tidak mau beraktivitas, tidak mau bersosialisasi. Loh, apa hubungannya teman-teman? Kadang ketika kita mengidap atau menjadi penderita asam lambung, GERD, serta anxiety, kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita hanya meratapi nasib. Kita hanya berhalusinasi, kita hanya berimajinasi. Andaikan saya sembuh, seandainya saya begini, oh saya kok tidak seperti orang itu, bisa sehat, bisa melakukan apa aja. Nah, ini yang menjadi hal yang menyebabkan asam lambung, GERD, serta anxiety kita tidak sembuh-sembuh. Kita menutup diri, kita tidak mau beraktivitas keluar, bersosialisasi. Padahal hal itu yang bisa membuat kita melupakan penyakit kita. Ketika penyakit kita lupakan, atau ketika asam lambung, serta anxiety kita bisa melupakan, itu akan lama-lama menjadi hilang atau sembuh sendiri. Teman-teman jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas yang berlebihan, karena penyakit itu ketika dikelola dengan baik, ketika dimanajemen dengan baik, diatur dengan baik, dia akan menyesuaikan kepada diri kita. Bukan kita yang menyesuaikan kepada penyakit itu. Penyakit itu lama-lama akan hilang karena kita beraktivitas, kita melupakannya. Segala sensasi yang kita rasakan itu lama-lama akan menjadi biasa. Sebelum kita kena asam lambung pun sebenarnya seperti kepala pusing, badan kelingan itu pernah ada, cuman kita tidak terlalu memikirkannya, sehingga kita tidak timbul kecemasan atau timbul cemas yang berlebihan. Nah, biasanya keadaan diri kita yang tertutup itu yang mempengaruhi tingkat kesembuhan penyakit kita ini, atau penyakit asam lambung, GERD, serta anxiety. Kondisi tertutup bisa membuat kita menjadi susah sembuh, teman-teman, karena kita hanya berandai-andai, berhalusinasi. Ketika sensasi timbul ini, timbul itu, kita hanya bisa di depan HP mencari tahu, saya kena apa ini, saya kena apa ini. Nah, ketika informasi di Google semua masuk, kita menjadi berandai-andai, mengira-ngira kita kena penyakit yang serius, sehingga timbul lagi kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, anxiety datang lagi. Itu akan terus berputar terus. Itu seperti lingkaran setan, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu menjadi orang yang tertutup. Teman-teman harus menjadi orang yang terbuka, beraktivitas, sehingga teman-teman bisa melupakan penyakit teman-teman.
Ini menjadi satu awal atau langkah awal kesembuhan teman-teman. Nah, hal apa lagi ya teman-teman ya yang membuat penyakit yang kita derita ini susah sembuh? Ini seperti pengalaman saya yang dulu, ketika dulu saya tidak tahu hal yang membuat penyakit asam lambung, GERD, anxiety kita susah sembuh, kita kurang percaya diri teman-teman. Maksudnya kurang percaya diri apa? Kita tidak percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk berubah. Artinya berubah adalah kita harus mau merubah segala aspek, segala pola yang membuat kita menjadi terkena penyakit asam lambung, GERD, serta anxiety. Nah, merubah pola apa aja? Yaitu tadi kita harus berani merubah pola pikir, pola hidup, serta pola makan, ya, agar penyakit yang kita derita ini bisa berangsur-angsur sembuh. Nah, ketidakpercayaan diri kita untuk berubah ini yang menyiksa kita, memenjara kita, terkungkum di satu sisi bahwa kita tidak sanggup untuk bisa sembuh. Kita hanya bisa menatap, kita hanya bisa meratapi, tapi kita tidak berani bisa berubah. Itu yang membuat kita susah sembuh. Kita ragu terhadap diri kita sendiri, bahwa kita tidak mampu. Kita ragu terhadap diri kita sendiri bahwa kita mungkin hanya akan pasrah saja. Sebenarnya itu ya teman-teman, kita harus semangat, harus sabar dan konsisten. Kita juga ragu terhadap Tuhan kita. Teman-teman mungkin, aku sudah berdoa siang malam tapi kok gak kunjung sembuh. Apa Tuhan tidak mendengar doa saya? Teman-teman ragu akan hal itu. Yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman yakini bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa teman-teman. Yang penting teman-teman sabar, teman-teman konsisten. Teman-teman harus tetap semangat bahwa pasti jalan kesembuhan akan datang. Entah lewat apa aja teman-teman. Bisa lewat medis, bisa lewat teman-teman menonton video-video seperti ini. Banyak jalan menuju kesembuhan. Yang penting teman-teman tetap sabar dan semangat. Oke? Hal apa lagi yang membuat kita susah sembuh ya teman-teman ya? Kita tidak konsisten, tidak sabar, dan tidak disiplin. Artinya, kita selalu berubah-ubah. Baik dalam apapun, misalkan dalam metode pengobatan. Ketika kita baru mencoba pengobatan medis seperti ini, baru 1-2 hari kita udah nyerah. Berganti lagi pengobatan medis yang lain. Misalkan kita menjalani pengobatan herbal, baru 1 hari, 2 hari, sudah pindah lagi ke herbal lain. Teman-teman merasa, oh ini kok tidak sembuh, oh ini kok tidak manjur. Padahal sebenarnya sesuatu itu butuh proses, sesuatu butuh waktu. Jadi teman-teman harus konsisten, harus sabar, dan disiplin. Begitu juga teman-teman ketika mencoba untuk bersosialisasi. Ketika teman-teman bersosialisasi, teman-teman merasa takut keluar, takut melakukan apapun, teman-teman harus sabar. Nah, coba lagi, teman-teman harus konsisten bahwa apa yang teman-teman lakukan pasti akan membuahkan hasil. Yaitu apa hasilnya? Teman-teman bisa sembuh. Jadi, ada beberapa hal yang membuat kita susah sembuh. Yaitu diantaranya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita bersikap tertutup. Kemudian kita tidak percaya diri. Terus yang selanjutnya adalah tidak disiplin, tidak sabar ataupun tidak konsisten. Dan yang jelas teman-teman tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang di luar jangkauan teman-teman. Tidak perlu memikirkan suatu hal yang aneh-aneh, tidak perlu memikirkan suatu hal yang negatif. Ya. Teman-teman, ketika memikirkan sesuatu hal yang berlebihan, yang datang kecemasan, anxiety kambuh lagi, asam lambung, GERD kambuh lagi. Dah, bikin enjoy, bikin santai, bikin relax. Nikmati hidup teman-teman, nikmati alam sekitar teman-teman, bercanda dengan kawan, tetangga, have fun. Asalkan teman-teman tetap
berpikir positif, teman-teman pasti sembuh. Segala sensasi yang teman-teman rasakan yang sebelumnya ada, lama-lama akan tidak dirasa atau kita sudah melupakannya. Yakin itu. Oke? Nah, saya mohon kepada teman-teman, setelah menonton video saya, teman-teman harus punya motivasi. Teman-teman harus semangat. Teman-teman pasti bisa sembuh. Teman-teman pasti bisa melewati semua ini. Sekian video dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman ada yang ingin dibahas, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun share agar orang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Bermanfaat juga teman-teman. Semoga video saya bisa menjadi jalan kesembuhan, setidaknya bisa memberikan semangat kepada teman-teman atau menemani teman-teman yang sedang menderita asam lambung GERD serta anxiety. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.